kabar baik dan kabar gembira yang sangat bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak sekali efeknya yang luar biasa. Akan banyak konsep-konsep dogma-dogma, kepercayaan-kepercayaan yang runtuh, yang hanya berdasarkan asumsi-asumsi. Ya, selama ini kan banyak dogma-dogma, doktrin-doktrin yang dibuat oleh organisasi-organisasi tertentu, yang hanya kumpulan dari konsep-konsep, imajinasi-imajinasi manusia. Ya, yang hanya asumsi sifatnya, asumsi, hayalan, imajinasi, halusinasi. Ya. Tapi ketika Anda dan saya sudah memahami fakta dan realitas bahwa kita adalah tatwam asi, kita adalah energi, kita semua adalah energi yang satu. Yang Hello, my brothers and sisters, anywhere, everywhere. Welcome back with me, salah satu saudaramu yang ada di muka bumi ini. Oke, sahabat-sahabat, kabar baik apa yang akan saya bagikan pada kesempatan ini? Kabar baiknya adalah kita akan berbincang, berbagi tentang Tatwam Asi. Tatwam Asi adalah dari bahasa Sanskrit, ya, bahasa Sanskerta, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, you another me, me another you. Atau kamu, dirimu, mas bro, mbak sis, ya, adalah diriku yang lain. Dan diriku, ini aku ini, adalah dirimu yang lain. Atau juga bisa lebih, kalau diterjemahkan kata per kata adalah, dia adalah kamu yang lain. Kamu adalah dia yang lain. Artinya sahabat-sahabatku bahwa sebenarnya kita semua, seluruh manusia adalah satu. Kita bersaudara secara hakikat, secara hakiki, secara esensi, secara sungguhan. Itu sebabnya ketika kita menyakiti orang lain, sebelumnya kita pasti terlebih dahulu menyakiti diri kita sendiri. Setidaknya menyakiti pikiran, menyakiti hati kita, baru kita bisa menyakiti orang lain. Dalam beberapa kitab suci juga dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena ukurannya, sebelum kita bisa mengasihi sesuatu di luar diri kita, apakah itu suami, istri, pasangan, anak, orang tua, sahabat, apapun bentuknya. Sebelum kita bisa mengasihi makhluk di luar diri kita, kita harus terlebih dahulu mengasihi diri kita juga. Karena ukuran kita mengasihi sesama kita adalah diri kita. Sebab pada hakikatnya, semua sesama kita adalah bagian dari diri kita juga. Tatwam Asi. You another me. Me another you. Dirimu adalah aku yang lain. Dan aku adalah dirimu yang lain. Sobat-sobat, kita menjadi berbeda. Anda berbeda dengan saya. Kita Indonesia berbeda dengan Malaysia. Kita Asia berbeda dengan Amerika. Berbeda dengan Eropa, berbeda dengan Afrika. Laki-laki berbeda dengan perempuan. Pemahaman berbeda ini terjadi ketika sebatas pengetahuan yang bisa dibilang frekuensinya rendah. Dalam frekuensi pemikiran yang rendah, pikiran kita memang suka membeda-bedakan. Pengetahuan membuahkan perbedaan-perbedaan. Sedangkan kebijaksanaan membuahkan
persamaan. Sedangkan spiritualitas menghasilkan persatuan, kebersamaan, kemanunggalan. Sebagai ilustrasi ya, sahabat-sahabatku, ini sekedar ilustrasi dan analogi ya. Misalkan, ini tubuh saya, satu kesatuan. Nah, ini bagian dari tubuh saya, ada kepala, ada hidung, ada wajah, ada badan dengan jeroannya, ada paru-paru, ada ginjal, usus, dan sebagainya. Dan juga ada bagian yang disebut sebagai tangan. Nah, sekarang mari kita fokus kepada frekuensi yang rendah. Tangan, ini ada bagiannya lagi, ada lengan, ada telapak tangan, dan ada jari jemari. Nah, maka ketika kita berada dalam kesadaran jari, kita bisa berkata, jempol bukan telunjuk, sangat berbeda. Jempol sangat berbeda dengan telunjuk. Berbeda pula dengan jari tengah, berbeda dengan jari manis, berbeda pula dengan jari kelingking. Ya, ini ketika kita berada dalam pemikiran atau pengetahuan tentang jari. Tapi coba, kita menuju kepada vibrasi kesadaran yang lebih meningkat. Kita akan melihat bahwa meskipun jempol berbeda dengan telunjuk, berbeda dengan jari tengah, jari manis, dan jari kelingking, tetapi ternyata kelimanya ini adalah jari. Sama-sama disebut sebagai jari. Sehingga entitas yang satu tidak bisa meniadakan yang lain. Telunjuk bisa disebut telunjuk karena adanya jempol, adanya jari tengah, adanya jari manis, dan ada jari kelingking. Kelingking bisa disebut kelingking, membutuhkan eksistensi jari-jari yang lain. Ketika dia sendirian, dia tidak menjadi kelingking. Kemudian, jempol menjadi jari juga ketika ada jari-jari yang lain. Disebut sebagai jari. Nah, sebagai jempol dia sendirian. Tapi sebagai jari satu kesatuan. Oke, kita naikkan lagi kepada kesadaran yang lebih tinggi. Jempol beda dengan telunjuk. Ya. Tapi ketika dalam kesadaran jari, oh ternyata ada persamaan. Tidak berbeda. Sama-sama jari. Beda penyebutan, beda fungsi, iya. Tetapi sama-sama jari. Sebagai satu kesatuan. Kemudian kita lihat lagi. Ini telapak tangan. Dalam kesadaran telapak tangan, ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita memisahkan jempol dengan telunjuk, dengan jari tengah, dengan jari manis, dengan jari kelingking. Karena telapak tangan tanpa salah satu dari jari ini, atau tanpa jari-jari, tidak bisa disebut sebagai telapak tangan. Kita tingkatkan lagi lebih jauh kesadaran. Telapak tangan bukan lengan. Telapak tangan beda banget dengan lengan. Tidak sama. Ya, dalam pengetahuan yang terbatas. Tetapi dalam kesadaran yang lebih jauh, kita melihat telapak tangan dan lengan adalah bagian dari tangan. Jadi tidak bisa dilepaskan antara lengan, telapak tangan, pergelangan tangan, dengan jari jemari, dengan kuku, dengan bulu-bulunya, dengan pori-pori dan segalanya. Ternyata adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang satu, eksistensi yang satu saling mengadakan eksistensi yang lain. Yang satu menjadi eksis karena eksistensi yang lain. Yang lain menjadi eksis karena eksistensi yang lain. Jadi inilah kesatuan. Oke, sekarang kita kembali ke Tatwam Asi. You, another me. Me, another you. Anda, siapapun Anda, sahabat-sahabatku. Anda adalah bagian dari diri saya yang lain. Dan saya, siapapun saya menurut Anda, tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dihindari. Bahwa saya adalah bagian dari diri Anda yang lain.
Yang lainnya dalam hal apa? Seperti ilustrasi tadi. Telapak atau pergelangan tangan bukan lengan. Ini berbeda. Tetapi ketika kita bicara tentang tangan, ini satu kesatuan. Tangan kiri dan tangan kanan. Dua hal yang berbeda. Tetapi kita bicara satu kesatuan tubuh, ini bagian dari tubuh. Hidung bukan kaki, hidung bukan telinga. Tapi ketika kita bicara satu kesatuan, ini adalah bagian dari tubuh yang satu. Nah, sekarang bagaimana dengan tatwam asi atau Anda adalah diri saya yang lain atau saya adalah diri Anda yang lain? Ini bagaimana penjelasannya? Sobat-sobatku, kita semua terkoneksi. Kita semua satu. Bukan hanya sebagai manusia. Tapi kita juga satu sesungguhnya. Dengan tumbuhan, dengan binatang, dengan segala sesuatu yang ada di jagat raya ini. Ya, jadi kalau kita fokusnya kepada tumbuhan, beda dengan binatang. Tumbuhan binatang beda dengan manusia. Tapi ketika kita melihat dengan kesadaran yang lebih tinggi, kita mulai mengetahui, wow, ternyata tubuh saya, raga saya, yang terdiri dari 7 unsur. Ada tulangnya, ada sumsumnya, ada darahnya, ada dagingnya, ada ototnya, ada kulitnya, dan ada rambutnya. Ini semua tersusun dari unsur-unsur yang ada di binatang, yang ada di tumbuhan, di buah-buahan, di sayur-sayuran, yang dimakan oleh ibu kita ketika kita masih menjadi janin, menjadi jigot, jadi janin. Pertama sperma ya, sperma ketemu ovum, setiap hari diberi makan udara, air, dan dari unsur tanah, tumbuh-tumbuhan, sayur-mayur, buah-buahan, kemudian menjadi tulang kita, menjadi otot kita, menjadi darah, daging, kulit, sumsum, rambut, dan menjadi tubuh kita. Kita sadar, oh ternyata kita tidak terpisah dengan tumbuhan dan binatang. Bahkan sekarang telinga kita bisa mendengar. Ini semua karena zat-zat, mineral-mineral, sel-sel kita yang terbentuk dari unsur tumbuhan dan unsur binatang, yang menjelma menjadi manusia. Loh, sekarang kita tahu. Ternyata kita tidak terpisah dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kita dan tumbuh-tumbuhan dan binatang adalah saudara. Sebab asal-usul, susunan-susunan pembentuk raga kita, semua berasal dari tumbuhan dan juga dari binatang. Yang itu juga berasal dari 4 unsur alam. Dari unsur-unsur tanah, unsur-unsur air, unsur udara, dan unsur matahari. Oke sahabat-sahabatku, kita singkatkan ya, kita persingkat. Intinya adalah kita semua adalah energi. Kita semua berasal dari energi. Dan sebagai energi, kita adalah satu. Bentuknya bisa macam-macam. Oke, kita mulai urai pelan-pelan ya sahabat-sahabatku. Pada mulanya adalah energi. Dari Sang Maha Energi. Sang Maha Energi kita bisa menyebutnya sebagai zat yang maha tinggi. Zat yang maha tinggi. Atau Tuhan. Atau God. Atau apalah sebutannya. Sang Maha Ada. Yang dalam bahasa Ibrani disebut YHWH. Yahweh. Atau Yehova, dia yang ada. Yang dalam Jawa disebut sebagai Hono. Hono yang kemudian mengutus caraka-caraka. Maka ada Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Monggo Botongo. Ya, kita akan bahas hal itu di lain video ya. Kita kembali lagi. Jadi inti dari tatwam asi atau you another me, me another you, dirimu adalah diriku yang lain,
dan kita semua adalah kesatuan, intinya adalah satu dalam hal energi. Ya. Jadi semua di jagat raya ini, sahabat-sahabat, diri Anda dan diri saya termasuk kacamata ini, kemudian seluruh badan kita, tembok, segala sesuatu ya, Android, HP, mobil, rumah, segala perkakas yang ada di muka bumi ini, semua itu kan berasal dari atom. Semua adalah atom. Unsur terkecilnya adalah atom. Entah itu bentuknya debu, batu, pohon, binatang, tumbuhan, manusia, semua adalah atom. Dan atom intinya adalah inti atom yang terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Dan itu berputar, hidup. Jadi tidak ada sebenarnya benda yang benar-benar disebut sebagai benda mati total, itu nggak ada. Sebab segala unsur yang ada di jagat raya ini sebenarnya hidup. Karena intinya adalah atom. Dan atom sendiri adalah proton, elektron, neutron yang terus berputar dan hidup. Dan asal dari elektron, proton, dan neutron adalah energi. Nah, jadi semuanya adalah energi. Anda dan saya adalah energi, kumpulan energi-energi yang sedang menjelma menjadi manusia. Tadinya menjelma menjadi tumbuhan, menjadi sayur-sayuran, menjadi padi, gandum, jagung, buah-buahan ya. Kemudian dimakan dalam kandungan ibu kita. Tadinya berasal dari daging sapi, daging kambing, daging ayam, ikan-ikan di laut. Kemudian menjelma menjadi tulang, otot, sumsum, daging, darah, kulit, rambut. Jadilah kita manusia. Yang semuanya intinya berasal dari atom. Proton, elektron, neutron. Dan semuanya berasal dari energi. Artinya sahabat-sahabatku, sebagai energi, kita adalah satu. Apapun bentuknya. Mau bentuknya pisang goreng, tetap energi. Bentuknya manusia, seperti saya, juga energi. Bentuknya burung yang terbang di udara, juga energi. Bentuknya ikan-ikan di laut, juga energi. Pohon-pohon tumbuhan yang kayunya bisa dipakai, dijadikan rumah, dijadikan perabotan, dijadikan meja, jadi gitar, jadi pintu, semua adalah energi. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa kita adalah energi yang sedang melakukan perjalanan menjadi manusia atau menjadi makhluk. Dan energi ini sahabat-sahabatku, energi ini kekal. Kita ingat hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Yang bisa hanya berubah bentuk atau berubah wujud. Sedangkan energi sendiri tidak bisa hilang, tidak pernah mati, dan tidak pernah bisa dimusnahkan. Sahabat-sahabatku, jika Anda dan saya bisa betul-betul memahami dan merasakan hal ini, menghayati fakta realita ini. Ya, jadi yang saya ungkapkan ini bukan sebuah konsep, ide, gagasan, bukan sahabat. Ini realitas. Ini kenyataan sahabatku. Bukan ceritanya saja. Bukan katanya saja. Tapi ini realitas. Bahwa Anda dan saya, lo, gue, kita semua, mereka semua, dia semua, kita adalah energi. This the reality. This is facts. Ini adalah fakta. Ini adalah realitas. Nah, sahabat-sahabatku, jika Anda dan saya benar-benar sudah memahami hal ini, maka ini akan menjadi sebuah kabar baik dan kabar gembira yang sangat bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari.
Ada banyak sekali efeknya yang luar biasa. Akan banyak konsep-konsep, dogma-dogma, kepercayaan-kepercayaan yang runtuh, yang hanya berdasarkan asumsi-asumsi. Ya, selama ini kan banyak dogma-dogma, doktrin-doktrin yang dibuat oleh organisasi-organisasi tertentu, yang hanya kumpulan dari konsep-konsep, imajinasi-imajinasi manusia. Ya, yang hanya asumsi sifatnya, asumsi, hayalan, imajinasi, halusinasi. Ya. Tapi ketika Anda dan saya sudah memahami fakta dan realitas bahwa kita adalah tatwam asi, kita adalah energi, kita semua adalah energi yang satu, yang sedang bersama-sama menjelma menjadi manusia. Ada yang menjelma menjadi binatang, menjelma menjadi tumbuhan, menjadi segala sesuatu yang ada di alam raya ini. Dan kita adalah bersumber dari energi yang sama, yang tidak bisa hilang dan tidak pernah musnah. Maka kehidupan kita setiap hari ini akan terasa sangat indah dan spektakuler. Ini akan menjadi kabar gembira bagi dunia. Akan banyak orang yang tidak akan lagi tertimpa rasa susah yang berkepanjangan. Tertimpa rasa stres, rasa sedih. Anda dan saya tidak akan pernah sedih berkepanjangan atau susah berkelanjutan. Ketika Anda dan saya betul-betul sudah memahami realitas ini. Bahwa you another me another you. Tatwam asi. Kamu adalah diriku yang berbeda. Dan aku adalah dirimu yang berbeda. Dan pada hakikatnya kita adalah satu. Kita tidak pernah hilang. Dan memang tidak bisa hilang. Yang bisa adalah berubah wujud. Dari zat-zat besi yang ada di tanah. Dari zat-zat mineral yang ada di kangkung, sawi, jagung, buah-buahan, padi, gandum, sekarang sedang menjelma menjadi manusia. Nanti pada waktunya kembali lagi ke alam. Tanah kembali ke tanah. Air kembali ke air. Udara kembali ke udara. Cahaya matahari atau unsur api kembali ke unsur matahari. Tidak ada yang hilang. Ketika kita misalkan menghadapi orang tua kita meninggal, kita sadar tidak hilang. Energi tidak bisa hilang. Energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Sehingga hakikat kita sebagai energi, kita kekal. Hidup kita abadi sebagai energi. Sebagai manusia, sebagai sapi ya, digorok, dipotong, dimakan, ya hilang dia. Tapi hakikatnya sebagai energi, tidak ada yang hilang. Hanya berpindah, berubah wujud, berubah. Daging sapi sekarang menjadi daging manusia. Menjadi penyusun tubuh manusia. Tadinya dari rumput. Sapi setiap hari makanannya rumput. Tapi rumput itu kemudian menjadi sapi kecil. Menjadi tulang sapi, menjadi dagingnya sapi, menjadi lemaknya sapi, jadi kepalanya sapi, jadi jeroannya sapi, jadi kulitnya sapi, dan sebagainya. Bukankah semuanya adalah perubahan energi saja? Rumput bisa menjadi sapi, tetapi energinya tetap sama. Bentuknya aja berubah, tapi energinya tetap sama. Nah, demikian juga sahabat-sahabatku. Ketika mungkin dalam kehidupan manusia ada istilahnya orang meninggal dunia, wafat. Mungkin orang yang kita sayangi yang meninggal dunia, entah itu bapak kita, ibu kita, suami kita, anak kita, istri kita, pacar kita, siapapun, mungkin orang-orang yang kita sayangi. Sahabat-sahabatku, ketika Anda dan saya memiliki kesadaran tatwam asi, kesadaran bahwa kita semua adalah energi, maka kita tidak akan bersedih secara kepanjangan. Mungkin bersedih beberapa waktu seketika, misalkan orang yang kita sayangi meninggal gitu ya, kita kan aduh sedih, stres.
Iya boleh, tapi tidak akan lama. Karena kita sadar bahwa pada hakikatnya semua adalah energi. Dia tidak benar-benar hilang dan tidak pernah bisa hilang. Orang tua meninggal, dia tidak hilang, hanya berubah wujud. Anak meninggal atau barang kita berpindah tempat, tidak ada yang hilang. Semua hanya perubahan wujud energi, sedangkan energinya tetap satu, kekal, abadi. Sebab energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Sahabat-sahabatku, lain kali kita akan bahas lebih detail ya. Tubuh manusia itu ada unsur spirit, ruhnya. Ruh inilah energi. Ruh Kudus, energi yang kudus. Nur Muhammad, cahaya ilahi, Atman, itulah energi ilahi. Nah, ada saatnya dia berubah menjadi sukma. Sukma ini juga energi. Nyawa. Sukma dan nyawa berbeda. Seperti lengan dengan pergelangan tangan berbeda. Tapi ini sama-sama tangan. Sukma, nyawa berbeda. Beda lagi dengan jiwa. Ya, lain kali kita akan bahas lebih jauh tentang hal itu. Tapi intinya baik sukma, nyawa, jiwa, ini sebenarnya berasal dari unsur atau energi yang sama. Hanya berubah wujudnya saja. Tapi sebenarnya energi tidak bisa hilang. Tidak bisa musnah. Nah sahabat-sahabatku, kiranya ini menjadi kabar baik, kabar gembira. Ya. Jadi Anda dan saya sebenarnya tidak pernah kehilangan apa-apa. Seolah-olah saja kita kehilangan sesuatu. Tapi sesungguhnya tidak pernah ada yang hilang di jagat raya ini. Sebab dalam kesadaran energi, semuanya adalah satu. Yang ada hanya perpindahan, perubahan wujud, perubahan unsur. Tetapi energi sendiri tidak bisa hilang dan tidak pernah hilang. Oke, semangat.